ekspos dalam rangka respon pers terhadap salam kenal Pak Kasihida karena baru Pak acara di Kejaksaan Tinggi Sumatera. Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan Ralasan Ginting, mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, sebagai tersangka pada Jumat 13 Februari 2026 lalu. Ralasan Ginting ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembuatan kontrak atas pekerjaan fiktif pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun 2022-2025. Informasi lengkapnya pemirsa sudah dihimpun rekan kami Muhammad Anil, wartawan Tribun Medan yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Muhammad Anil, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik, terima kasih Justina. Selamat siang menuju sore, Tribuners. Seperti memang sudah disampaikan tadi, memang Kejaksaan Negeri Binjai itu menetapkan Ralasan Ginting atau mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini memang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai pada Jumat yang dilakukan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Binjai. Jadi Ralasan Ginting ini ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, pembuatan kontrak atas pekerjaan fiktif pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2022 sampai dengan 2025. Seperti yang dikatakan oleh Kejari Binjai, di mana ia sempat memaparkan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka Ralasan Ginting ya, di mana pada tahun 2022 sampai 2025 tersangka ini sempat menawarkan dan membagi kegiatan pekerjaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dengan mekanisme pengadaannya itu PL, yaitu penunjukan langsung yang dilakukan oleh tersangka kepada penyedia atau kontraktor dengan meminta uang tanda jadi biaya pembuatan kontrak. Meskipun menurut Kejari, kegiatan tersebut tidak ada di dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA maupun perubahannya seperti itu. Di mana kemudian seperti yang dijelaskan oleh Kejari juga, bahwasanya kontraktor ini memberikan uang kepada tersangka melalui orang kepercayaan Ralasan Ginting ya, sejak tahun 2024 itu ada satu orang, dan pada 2024 pada bulan November itu ada satu orang, baru kemudian pada bulan Oktober itu ada satu orang juga, dan tahun 2025 ada sebanyak 8 orang kontraktor yang memberikan uang. Jadi ditotalkan itu sekitar 2,8 miliar ya. Namun uang tersebut diberikan kepada Ralasan itu tidak semuanya cash ya, namun ada juga yang diberikan melalui rekening, yaitu yang ditransfer melalui rekening itu sekitar 1,20 miliar. Namun setelah uang itu diberikan, Ralasan Ginting membuat surat perintah SPK. Namun pengerjaan itu tersebut yaitu ada pembangunan jalan, itu kelompok tani dan bantuan irigasi tanah atau biasa yang disebut dengan sumur bor ya. Namun seperti yang disampaikan oleh Kejari, ada sekitar 10 tadi ya kontraktor yang memberikan uang ya di awal. Namun sayangnya pengerjaan tersebut tidak dilakukan oleh para kontraktor, sehingga tersangka atau mantan kepala dinas ini ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Binjai. Jadi tersangka ini ditetapkan dalam nomor surat penahanan, yaitu nomor print 01 L.211 FD1 02/2026 yang dimana tersangka disangkakan oleh pasal primer pasal 12 huruf E Undang-Undang RI nomor 20 maksud saya tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti itu Justina dan Tribuners. Tim penyidik tindak pidana korupsi khusus Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan RG selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun 2022 sampai dengan April 2025 dengan SK Wali Kota nomor 188 45/51/K tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 sebagai tersangka dalam
dugaan tindak pidana korupsi pembuatan kontrak atas pekerjaan fiktif pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, yang mana tertuang dengan surat penetapan tersangka nomor PRIN 01-2-L-2-FD.1-2026, di mana yang bersangkutan disangka dengan sangkaan primer pasal 12E Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsidi air pasal 12B Undang-Undang yang sama, lebih subsidi air pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sama. Adapun modus operandi yang dilakukan, tersangka selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun 2000 sampai dengan 2025 menawarkan dan membagi kegiatan pekerjaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dengan mekanisme pengadaan langsung atau PL kepada penyedia atau kontraktor dengan meminta uang tanda jadi atau biaya pembuatan kontrak, meskipun kegiatan pekerjaan tersebut tidak ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Belum kegiatan ini ada juga ekspos dalam rangka respon press menghadap Salam kenal Pak Kasihka karena baru Pak. acara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jadi kami mohon maaf mungkin ada Kajari akan menyampaikan kepada rekan-rekan seperti kami berdoa. Para penyedia barang, kontraktor memberikan uang kepada tersangka ataupun melalui orang-orang kepercayaan. Jadi ada orang-orang kepercayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.